Presiden Prabowo hadiri Harlas Seabad NU. Pesan Prabowo kepada kader di HUT ke-18 Gerindra. Yayasan Samudra Indonesia dorong perlindungan ekosistem laut. Waspada pencuri motor berkedok pengamen. Aksi pelecehan siswi SMP. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Fesi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini membahas penguatan kerjasama Indonesia-Australia khususnya di bidang pendidikan dan ekonomi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat 6 Februari 2026. Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin erat. Penguatan kerjasama Indonesia-Australia terutama difokuskan pada sektor pendidikan dan ekonomi. Data Department of Foreign Affairs and Trade pemerintah Australia menunjukkan kemitraan kedua negara terus berkembang. Sekitar 24.000 mahasiswa Indonesia tercatat belajar di Australia pada 2025. Dengan dukungan beasiswa Australia Awards, kolaborasi kampus, serta program Bright and Inovasi senilai 55 juta dolar Australia pada periode 2024 hingga 2027. Sementara di sektor ekonomi, kemitraan ditopang Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nilai perdagangan bilateral meningkat signifikan hingga 35,38 miliar dolar Australia pada 2024, disertai surplus perdagangan bagi Indonesia, peningkatan investasi timbal balik, serta kunjungan sekitar 1,75 juta warga Australia ke Indonesia pada tahun 2024 hingga 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadiri Mujadah Kubro Harlas Seabad NU di Stadion Gajayana, Kota Malang pada Minggu pagi. Tentunya dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto berpesan pemimpin rukun dan bersatu. Sekitar jam 7 pagi, Presiden Prabowo Subianto tiba di Stadion Gajayana Malang menggunakan mobil kepresidenan. Prabowo juga disambut Kapolri, Menteri PU, Gubernur Jawa Timur, Rois AM, dan juga sejumlah tamu undangan lainnya. Di hadapan ratusan ribu jemaah NU dari berbagai kota se-Indonesia, Presiden berpesan agar siapapun pemimpin harus rukun dan bersatu meski ada persaingan dalam prosesnya. Tidak ada bangsa yang kuat, tidak ada bangsa yang bisa maju kalau pemimpin-pemimpinnya tidak rukun. Karena itu, saya selalu mengajak semua unsur, selalu mari kita bersatu. Boleh kita bertanding, boleh kita bersaing, boleh kita berbeda, boleh kita berdebat, tapi di ujungnya semua pemimpin Indonesia, semua pemimpin masyarakat harus rukun, harus menjaga persatuan dan kesatuan. Semua jamaah akan mendapat hunian yang layak, tempat yang baik, tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi. Pelayanannya akan terbaik dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia. Ini adalah pertama kali dalam sejarah bahwa pemerintah kerajaan Saudi mengizinkan bangsa lain memiliki tanah di kota suci Mekah. Saudara-saudara sekalian,
Mereka merubah undang-undang mereka khusus untuk memberi penghormatan kepada bangsa Indonesia. Akibat kita, banyak negara lain sekarang menyusul. Insya Allah, Kampung Haji Indonesia adalah yang pertama kali. Sebelumnya di tubuh NU sendiri sempat terpecah menjadi dua kubu usai pemecatan Rais A.M. Gus Yahya. Dampaknya sempat terjadi dua kubu, yakni kubu Gus Yahya dan juga Miftahul Ahyar. Presiden Prabowo Subianto akhirnya meninggalkan lokasi usai janjikan kampung haji di Arab Saudi, serta pemotongan biaya perjalanan haji sehingga meringankan beban masyarakat. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu melakukan kolaborasi dengan Global Senior Director Azure Infrastruktur Microsoft. Kolaborasi ini menandai langkah serius pemerintah dalam mempercepat transisi Indonesia dalam menuju ekonomi digital berbasis data. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu melakukan pertemuan dengan Global Senior Director Azure Infrastruktur Microsoft untuk berdiskusi dan berkolaborasi terkait investasi di bidang teknologi di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi Jakarta pada Kamis 5 Februari 2026. Pertemuan ini menandai langkah strategis pengembangan ekonomi digital di Indonesia melalui investasi berkelanjutan dalam infrastruktur cloud, keterampilan digital, dan platform inovasi. Dengan begitu, harapan ke depan dari kolaborasi yang dilakukan adalah untuk memperkuat fondasi transformasi digital guna meningkatkan investasi dan terciptanya investasi berkelanjutan di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau instruksi jalan daerah ruas Banjar Kemantren, Prasung di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Peninjauan ini dilakukan Dodi untuk memastikan peningkatan konektivitas pada kawasan industri prioritas di wilayah tersebut. Program Instruksi Jalan Daerah atau IJD ini diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 mengenai percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Hal ini diatur untuk mendukung program swasembada pangan dan energi yang berada di area Provinsi Jawa Timur. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menjelaskan ruas ini terbentang sepanjang 1,8 km dengan memakan anggaran sebesar 33 miliar rupiah. Adapun pelaksanaan Impres Jalan Daerah ini ditingkatkan dengan menggunakan sumber dana dari anggaran pendapatan belanja negara tahun 2025. Peninjauan ini dilakukan Dodi saat berada di posko IJD Banjar Kemantren, Prasung di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur pada Sabtu siang. Diketahui peningkatan ruas jalan ini berlangsung sejak 10 Oktober lalu dan selesai pada 31 Desember 2025. Pemeliharaan akan ditanggung oleh Pemda setempat maupun Kementerian Pekerjaan Umum. Secara umum, impres-impres ini tujuannya cuma satu, agar produktivitas masyarakat lebih membaik lagi. Seperti ini kan misalnya, ini harapan kita karena di situ ada tambak, di situ ada pergudangan ya, sehingga harapannya arus logistik lebih lancar. Ada beberapa tempat yang khusus untuk ke arah sawah, kita berharap biaya operasional petani menurun sehingga nantinya nilai tukar petani bisa lebih baik, lebih bagus lagi. Dari Sidoarjo, Max Munte, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, pemirsa melakukan dialog bersama dengan petani dan warga Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara pada Sabtu 7 Februari 2026. Pemerintah memastikan masyarakat memiliki kepastian hukum atas lahan yang mereka kelola. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan petani tambak tidak akan kehilangan lahan jika menanam mangrove di lahan tersebut. Ia menambahkan pemerintah justru berkepentingan memastikan masyarakat memiliki kepastian hukum atas lahan yang mereka kelola. Itu adalah kebohongan, ya, itu hoax. Ya, kalau dikatakan Pokmas diajak untuk menanam mangrove, nanti setelah mangrove-nya jadi, setelah besar, kemudian pemerintah akan mengambil lahan atau tambak, Bapak Ibu sekalian. Itu hoax. Itu fitnah, itu adalah hasutan yang tidak benar. Saya ini mantan Wamen ATR BPN. Ya, jadi dulu saya punya programnya
Pak Presiden dulu, namanya PTSL ya. Itu adalah program sertifikasi massal kepada masyarakat yang memiliki lahan. Nanti saya coba koordinasikan dengan Pak Gubernur juga, dengan teman di kehutanan sini, Bu Ayu, diidentifikasi lagi mana tambak-tambak yang belum disertifikat. Punya sertifikat itu penting sekali supaya apa? Supaya Bapak juga punya kepastian hukum. Dan kita menanam mangrove dengan baik, justru tingkat produktivitas meningkat luar biasa. Raja Anthony mengatakan ia memiliki pengalaman saat menjabat sebagai Wakil Menteri ATR BPN dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Hal ini bertujuan memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat secara massal. Ia menegaskan pentingnya sertifikat sebagai perlindungan hukum bagi petani. Menurutnya tanpa kepastian legal justru ada risiko lahan diambil oleh pihak lain. Menhub menilai praktik menanam mangrove di area tambak sebagai contoh praktik baik yang memberikan manfaat nyata bagi petani. Sementara itu, Menhub turut melakukan dialog dengan petani dan juga melakukan penanaman mangrove dalam rangka peringatan Hari Lahan Basah Sedunia di Desa Liagu, Kecamatan Sekata, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo juga meninjau langsung kondisi jembatan Wai Bungur yang juga berada di Desa Kalipasir, Kabupaten Lampung Timur. Kunjungan ini menjadi angin segar bagi masyarakat setelah penantian panjang terkait dengan pembangunan jembatan vital penghubung antar wilayah setempat. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung kondisi jembatan Wai Bungur yang berada di Desa Kalipasir, Kabupaten Lampung Timur. Kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari perhatian Presiden Prabowo terhadap proyek yang telah terbengkalai selama bertahun-tahun akibat persoalan hukum. Proyek tersebut diperkirakan telah mangkrak selama 8 hingga 10 tahun. Karena itu pemerintah diminta hadir secara menyeluruh untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Tidak hanya pada aspek jembatan, tetapi juga pengendalian banjir. Jembatan Wai Bungur dipastikan telah masuk dalam daftar prioritas nasional. Hal ini mengisyaratkan bahwa percepatan pembangunan akan segera dilakukan guna memulihkan fungsi jembatan sebagai urat nadi transportasi dan ekonomi desa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat terus melaksanakan upaya pemulihan fasilitas pendidikan pasca banjir bandang di Aceh. Salah satunya dengan merenovasi SD Negeri 1 Tualang Cut di Kabupaten Aceh Tamiang guna untuk mendukung kembali kelancaran proses belajar mengajar. TNI Angkatan Darat terus menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan pasca banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang. Salah satu upaya dilakukan dengan merenovasi SD Negeri 1 Tualang Cut di Kecamatan Mayak Payet agar kegiatan belajar mengajar dapat segera kembali normal. Renovasi dilaksanakan secara gotong royong melibatkan personel Koramil 06 Mayak Payet bersama Satgas Penanggulangan Bencana dari sejumlah satuan TNI AD. Banjir bandang sebelumnya menyebabkan kerusakan pada bangunan sekolah sehingga menghambat aktivitas belajar para siswa. Babinsa setempat menyampaikan perbaikan sekolah ini merupakan wujud nyata kehadiran TNI dalam mendukung masa depan anak-anak di daerah terdampak bencana. Pekerjaan difokuskan pada pembenahan sarana pendukung sekolah, mulai dari lingkungan halaman, pagar, atap bangunan, hingga plafon ruang kelas yang rusak. Melalui renovasi ini diharapkan sekolah kembali layak digunakan, sehingga anak-anak dapat belajar dengan aman, nyaman, dan penuh semangat. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satgas Penanggulangan Bencana Alam Kodam 1 Bukit Barisan menuntaskan pemulihan SD Negeri 155680 Bona Lumban yang juga terdampak banjir dan longsor. Upaya ini dilakukan agar aktivitas pendidikan dapat kembali berjalan normal. Secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Horas Tapte. Satgas Penanggulangan Bencana Alam atau Gulbencal Kodam 1 Bukit Barisan merampungkan kegiatan pembersihan dan pengecatan SD Negeri 155680 Bona Lumban di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sekolah tersebut sebelumnya terdampak banjir dan tanah longsor yang menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas belajar. Kegiatan dilaksanakan secara gotong royong oleh personel Satgas Gulbencal bersama pihak sekolah. Proses pemulihan meliputi pembersihan sisa lumpur dan material banjir di dalam ruang kelas serta area halaman sekolah. Selain itu, personel juga melaksanakan pengecatan dinding bagian dalam dan luar bangunan serta pembenahan meja dan kursi siswa. Seluruh rangkaian kegiatan telah diselesaikan dengan progres 100%. Dengan rampungnya kegiatan ini, SD Negeri 155680 Bona Lumban kini kembali siap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Upaya ini menjadi wujud komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung pemulihan pada sektor pendidikan pasca bencana alam. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, curah hujan tinggi menyebabkan sungai meluap dan merusak jembatan apung Desa Rejepayung, Kecamatan Lingi, Kabupaten Aceh Tengah. Menanggapi kondisi tersebut, TNI bersama warga setempat bergotong royong melakukan perbaikan darurat agar akses transportasi masyarakat kembali terpulihkan. Hujan dengan intensitas tinggi yang juga mengguyur wilayah Aceh Tengah menyebabkan sungai yang menghubungkan desa jambatan Desa Rejepayung meluap. Derasnya arus sungai membawa material kayu, ranting, dan sampah yang menyangkut di badan jembatan apung. Material tersebut menambah beban jembatan hingga menyebabkan bagian ujung jembatan terlepas dan putus di kedua sisi. Akibat kerusakan ini, aktivitas masyarakat sempat terhenti, terutama bagi pejalan kaki dan juga pengendara sepeda motor yang mengendalikan jembatan sebagai akses utama. Personil Kodim 0106 Aceh Tengah Koramil 05 Linge bersama dengan anggota Yonif TP 854 Dharma Kersaka dan juga warga setempat melaksanakan kerja bakti perbaikan jembatan apung. Perbaikan dilakukan secara gotong royong meliputi penggantian gelagar jembatan yang patah, perbaikan lantai jembatan yang hanyut, serta pengencangan kembali tali seling pengikat. Berkat sinergi TNI dan juga masyarakat, jembatan apung Desa Rejepayung kini kembali dapat difungsikan dan juga sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko meminta seluruh fraksi Partai Gerindra di parlemen untuk dapat meningkatkan kinerja dengan mengacu kepada tugas pokok utama sebagai legislatif. Dasko mengatakan hal itu mencakup dengan melakukan pengawasan terhadap anggaran maupun legislasi atau membentuk undang-undang. HUT Partai Gerindra bukan sekedar menjadi momentum seremoni rutin bagi partai berlambang kepala Garuda. Bertambahnya usia justru untuk mempererat tali silaturahmi para kader, sekaligus menjadi tonggak sejarah untuk memperkuat fondasi perjuangan politik. Dalam hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, sekaligus Wakil Ketua DPR Dasko, menginstruksikan para jajaran kader, khususnya fraksi Gerindra di DPR, untuk dapat meningkatkan kualitas kinerja. Dasko mengatakan, DPR sebagai legislatif harus mengacu kepada tugas pokok utama, yakni melakukan pengawasan terhadap anggaran maupun legislasi atau membentuk undang-undang. Ya, kita mengharapkan di usia yang 18 ini juga memacu semangat kepada teman-teman di fraksi Partai Gerindra untuk meningkatkan kinerja dalam fungsi pengawasan, penganggaran maupun legislasi yang memang menjadi tugas pokok dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dari Jakarta, Fahrisal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai Peringatan Bastille Day di Play, Tamuro menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang. setiap hari hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahkun memberikan apresiasi terhadap langkah OJK yang bergerak cepat dalam memperkuat pasar modal Indonesia. Hal tersebut seiring dengan diluncurkannya Satgas Transformasi Pasar Modal pada Kamis 5 Februari 2020. Pada pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan tahun 2026, Ketua Komisi 11 DPR RI, Misbahkun, memberikan apresiasi terhadap langkah OJK yang mulai menunjukkan arah yang lebih jelas dan memberikan penguatan bagi pasar keuangan. Misbahkun menilai PT IJK 2026 menjadi momentum strategis
untuk melakukan penataan ulang dan reformasi berkelanjutan di sektor jasa keuangan agar tata kelola industri keuangan Indonesia semakin selaras dengan standar global dan terhubung dengan sistem keuangan dunia. Tentunya kami memberikan apresiasi dari Komisi 11 kepada semua upaya otoritas jasa keuangan, Bursa Efek Indonesia dalam rangka memperbaiki dan memberikan respon pasar terhadap situasi dan keadaan yang ada. Respon yang cepat, kemudian program-program yang mulai terarah, jelas tujuannya ini memberikan penguatan. Harapan saya, harapan kami di politik, harapan kami di DPR, ini ada Wakil Ketua DPR RI Bidang Kor Keuangan Ibu Sari Yuliati, tentunya kami ingin memberikan dukungan politik yang kuat kepada langkah-langkah pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas jasa keuangan. Lebih lanjut, Misbahkun juga menyatakan Komisi 11 siap memberikan dukungan politik yang kuat terhadap berbagai langkah pembenahan yang dilakukan pemerintah dan OJK. Dukungan tersebut dinilai krusial agar agenda reformasi sektor jasa keuangan dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Priska Priscilla, Ahmad Amin, jurnalis Info TV, melaporkan. Pemirsa, PJS Ketua Dewan Komisioner OJK Friederike Widiasari Dewi menyatakan keseriusannya dalam mengatasi dinamika pasar modal Indonesia yang terjadi belakangan ini. Tentunya melalui pembentukan Satgas atau Task Force Reformasi Integritas Pasar Modal yang mendukung 8 rencana aksi strategis. PJS Ketua Dewan Komisioner OJK Friederike Widiasari Dewi bersama regulator terkait akan membentuk Task Force Reformasi Integritas Pasar Modal sebagai komitmen lanjutan terhadap agenda percepatan reformasi integritas pasar modal yang akan memastikan bahwa 8 rencana tersebut bisa segera terrealisasi sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Hal tersebut disampaikan dirinya dalam acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Bidakara Jakarta pada Kamis 5 Februari 2026. Dirinya menyebut dinamika pasar yang belakangan ini terjadi menjadi momen refleksi bersama bahwa angka yang terus bertumbuh bukanlah sebuah hal yang harus dikejar semata, namun kualitas dan transparansi menjadi kunci untuk memajukan pasar modal Indonesia. Kami OJK sangat serius untuk melaksanakan 8 rencana aksi reformasi integritas di pasar modal Indonesia. Tadi sudah saya sampaikan bahwa diskusi dengan pemerintah, Pak Menko, kami akan membentuk task force reformasi integritas di pasar modal Indonesia. Tadi disampaikan bagaimana kita akan melihat bagaimana realisasi dari action plan yang kita sampaikan di 8 rencana aksi tersebut, dan juga sebagai respon terhadap hasil pertemuan dengan MSCI beberapa hari yang lalu. Jadi dari situ kita akan melihat bagaimana pemenuhan ketentuan terkait free float 7,5 menjadi 15, kemudian keterbukaan informasi pemegang saham, kemudian bagaimana granularity dari data dan sebagainya. Jadi kita akan pantau terus pemenuhannya. Dalam hal ini, OJK mencanangkan 8 rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal, yaitu kebijakan free float dari 7,5% menjadi 15%, pengungkapan Ultimate Beneficial Ownership atau UBO, serta perluasan tipe investor dan kepemilikan saham dari sebelumnya 5% menjadi di atas 1%. Dari Jakarta, Priska Priscilla, Ahmad Amin, jurnalis Info TV, melaporkan. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana meresmikan hunian sementara bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Sebanyak 66 unit huntara siap ditempati sebagai langkah awal pemulihan kehidupan warga pasca bencana. BNPB meresmikan hunian sementara atau huntara di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipu Selatan, Kabupaten Tanah Datar pada Kamis 5 Februari 2026. Program ini disiapkan bagi warga terdampak bencana agar dapat kembali tinggal di hunian yang aman dan layak. Menurut BNPB, huntara menjadi solusi sementara bagi warga sambil menunggu penyediaan hunian tetap.
Menurut BNPB, Huntara menjadi solusi sementara bagi warga sambil menunggu penyediaan hunian tetap. Secara simbolis, kunci Huntara diserahkan kepada Bupati Tanah Datar dan perwakilan warga penerima. Total 66 unit Huntara dibangun di 3 titik, 15 unit di Nagari Sumpur, 23 unit di Nagari Bunga Tanjuang, dan 28 unit di Nagari Guguk Malalo. Seluruh Huntara dibangun oleh BNPB dan dukungan lintas sektor sebagai bagian pemulihan pasca bencana. Selain peresmian, BNPB juga menyalurkan bantuan logistik dan kebutuhan dasar bagi penghuni Huntara. Bantuan meliputi sembako, perlengkapan sekolah, perlengkapan ibadah, peralatan tidur, perlengkapan dapur, serta perlengkapan kebersihan. Dukungan ini diharapkan membantu aktivitas dan kenyamanan warga selama tinggal di Huntara. Syukur alhamdulillah ya, kerjasama yang baik. Ini di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Tadi sudah kita dengar semua. Paling lambatnya janjinya ini 15 Februari ini selesai. Jadi artinya yang Muslim yang akan memasuki bulan suci Ramadan, ini akan bisa tinggal di Huntara yang sudah disiapkan. Jadi untuk Sumatera Barat juga hal yang sama. Jadi ada beberapa Huntara yang masih dalam pengerjaan. Ya sebenarnya dalam minggu ini selesai, tapi karena belum bisa diresmikan, sehingga insya Allah minggu depan di pesisir selatan dan juga di Tanah Datar akan kita resmikan. Totalnya ada berapa lagi yang tengah berproses, Pak? Ya kan seperti yang disampaikan tadi itu data yang dari Pak Bupati gitu ya kan, nah tinggal apa. Jadi artinya gini, jadi masyarakat yang tidak dapat Huntara kita beri DTH selama 3 bulan. Tapi 3 bulan ini kita lihat lagi nanti sampai dia dipastikan mendapat rumah tetap yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Peresmian Huntara di Tanah Datar dilaksanakan serentak dengan sejumlah daerah lain di Sumatera dan Aceh. Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pemulihan pasca bencana hingga warga mendapatkan hunian tetap. Rizna Nur, jurnalis Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya bersama dengan lebih dari 5.000 relawan menggelar aksi bersih sampah laut di Pantai Kedongan, Kabupaten Badung. Kegiatan ini pemirsa menjadi bagian dari gerakan kolaboratif menjaga kebersihan pesisir sekaligus mendukung pariwisata Bali yang berkelanjutan. Aksi bersih-bersih pantai Kedonganan di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung diikuti sekitar 5.000 peserta dari berbagai elemen. Kegiatan ini melibatkan personel Polri, TNI, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, serta relawan lingkungan. Aksi ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar dilakukan pembersihan pantai secara masif dan berkelanjutan guna menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Kegiatan diawali dengan apel bersama yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq dan Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana. Proses pembersihan didukung sarana dan prasarana berat, antara lain 1 unit ekskavator, 50 unit dump truck, serta 5 unit loader milik DLHK Kabupaten Badung guna mempercepat pengangkutan sampah. Melalui aksi ini diharapkan tumbuh kesadaran kolektif masyarakat bahwa kebersihan pantai harus menjadi budaya sehari-hari. Sinergi antara pemerintah, TNI Polri, dunia pendidikan, komunitas dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan Bali sebagai etalase pariwisata nasional yang bersih dan lestari. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, persoalan sampah laut di Bali mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto. Kodam 9 Udayana turun langsung mendukung aksi bersih pantai sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dan citra pariwisata Indonesia. Kodam 9 Udayana turut ambil bagian dalam aksi bersih pantai Bali sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah menangani persoalan sampah laut. Kegiatan karya bakti ini digelar di sejumlah titik pesisir Kabupaten Badung, antara lain Pantai Kelan, Kedonganan, dan Jimbaran. Aksi tersebut melibatkan personel TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat dan relawan lingkungan. Keterlibatan Kodam 9 Udayana merupakan wujud nyata komitmen TNI Angkatan Darat dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung pariwisata nasional yang berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo agar penanganan sampah laut dilakukan secara serius, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, Kodam 9 Udayana menegaskan kesiapannya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, TNI Polri, dan masyarakat dalam menjaga Bali tetap bersih, lestari, dan bermartabat sebagai destinasi pariwisata dunia. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Selain itu, pemirsa, persoalan sampah laut di Bali mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto. Kodam 9 Udayana turun langsung mendukung aksi bersih pantai sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dan citra pariwisata Indonesia. Meski perayaan HUT ke-18 Gerindra digelar secara sederhana, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tetap memberikan sejumlah arahan kepada kader-kadernya di seluruh daerah. Ketua Harian Partai Gerindra Dasko mengungkapkan, dalam kesempatan itu Prabowo menginstruksikan seluruh kadernya agar bekerja membangun nama baik partai dan yang terpenting dapat bekerja untuk rakyat. Adapun acara HUT ke-18 Partai Gerindra dihadiri oleh sejumlah elit partai dan anggota fraksi Gerindra, juga para kader yang kini duduk di kursi kabinet pemerintahan. Selain itu, Dasko mengungkapkan bahwa ucapan selamat untuk HUT Gerindra juga datang dari sejumlah tokoh partai lain, terutama dari rekan anggota DPR RI, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani. Ya, walaupun perayaan ulang tahun Partai Gerindra ke-18 pada hari ini 6 Februari 2026 dilaksanakan secara hikmat dan sederhana, tetapi Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra tetap mempesankan kepada seluruh kader untuk tetap bekerja, tetap mendekatkan diri kepada rakyat, dan tetap membangun partai serta berkomunikasi dengan baik kepada semua pihak. Demikian. Saya kalau untuk Bu Mega belum mendapatkan informasi, tetapi kalau dari kawan-kawan PDIP, terutama dari teman-teman di DPR, pengurus DPP, Mbak Puan, dan beberapa lagi sudah mengucapkan selamat HUT secara langsung dan juga mengirim karangan bunga. Demikian. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV, melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Partai Gerindra menggelar acara syukuran dalam rangka dalam memperingati hari ulang tahun yang ke-18 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat siang. Dalam acara syukuran ini dihadiri langsung oleh sejumlah pejabat teras partai, fraksi DPR hingga para kader Gerindra. Fraksi Partai Gerindra DPR menggelar acara syukuran dalam rangka hari ulang tahun yang ke-18 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Acara ini mengangkat tema dengan kompak bergerak berdampak yang dihadiri langsung pejabat teras partai, fraksi DPR, hingga para kader Gerindra. Dalam sambutan, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menegaskan, seluruh kader harus selalu dekat dengan rakyat sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, dirinya pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada kader yang telah berjuang untuk memajukan partai selama 18 tahun. Adapun syukuran HUT Gerindra digelar dengan doa bersama, serta menyerahkan paket sembako dan penyerahan santunan anak yatim. Teman-teman seperjuangan sekalian, baik yang hadir di sini maupun di seluruh penjuru tanah air, bagi yang masih ada dan juga yang telah tiada. Izinkan dari hati yang paling dalam, saya Sukmi Dasko Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra, mengucapkan terima kasih atas perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian, baik yang sudah bersama-sama sejak nol maupun yang menyertai sampai dengan pada hari ini 18 tahun berdirinya Partai Gerindra. Keberhasilan saat ini tentunya kita sama-sama raih dengan tidak mudah. Perjuangan kita ke depan tentu semakin berat untuk mempertahankan kemenangan dan meningkatkan keberhasilan kita. Kaderisasi berkesinambungan
tentunya adalah kunci keberhasilan. Selain kita Gerindra harus terus bergerak, dekat, dan ada di antara rakyat. Kita bersama ingin Gerindra hidup 1000 tahun lagi. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah pengurus inti dan kader DPP Partai Gerindra Jakarta datangi kediaman Ketua Umum Prabowo Subianto dalam rangka memperingati HUT ke-18 Partai Gerindra. Peringatan HUT Gerindra di Kertanegara 4 ini dilakukan dengan menggelar syukuran berupa doa bersama dan mendengar arahan Ketua Umum Prabowo Subianto. Sejumlah kader Partai Gerindra Jakarta hadir dalam syukuran yang digelar di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta. Adapun pengurus inti Partai Gerindra yang turut hadir lebih awal diantaranya Ketua Harian Partai Gerindra Dasko, Sekjen Partai Gerindra Sugiono, Ketua DPP Gerindra Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Anggar Raka Prabowo, Gubernur Jawa Barat Teddy Mulyadi, dan sejumlah elit lainnya. Mereka hadir lebih awal sejak pukul 6 sore sebelum kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Adapun Presiden Prabowo tiba di Kertanegara sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat dan disambut meriah dengan teriakan yel-yel dari para kader Gerindra. Sementara itu pelaksanaan HUT ke-18 Gerindra di kediaman Prabowo ini digelar secara internal dan tertutup tanpa mengundang partai politik lain. Hal itu dikarenakan akan ada arahan langsung dari Ketua Umum Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga mengumpulkan seluruh pengurus Partai Gerindra di kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta. Acara tersebut dalam rangka syukuran Hari Ulang Tahun Partai Gerindra ke-18 yang jatuh pada Jumat 6 Februari 2020. Acara syukuran Partai Gerindra digelar secara sederhana di Kertanegara 4 yang merupakan kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan hanya dihadiri oleh pengurus inti partai dan anggota DPR fraksi Gerindra. Sekjen Partai Gerindra, Sugiono menyampaikan, acara di kediaman Prabowo ini akan dilaksanakan secara sederhana dengan melakukan doa bersama dan mendengar arahan dari Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Adapun arahan khusus yang disampaikan untuk kader-kader Gerindra di daerah, yakni agar melakukan kegiatan yang bersifat sosial. Pertama saya mengucapkan Dirgahayu Partai Gerindra. Semoga di usia yang ke-18 ini semakin kompak, terus bergerak dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini kita berkumpul di Kertanegara 4 ini dalam rangka syukuran dan selamatan Hari Ulang Tahun Partai Gerindra yang ke-18 yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina, Bapak Prabowo, yang akan dihadiri oleh Dewan Pembina, kemudian anggota fraksi yang hadir dan beberapa tokoh partai yang ada di Jakarta. Semoga tempatnya cukup, karena ternyata banyak yang ada di Jakarta yang bisa hadir pada sore hari ini. Intinya kita ingin berkumpul, kemudian kembali menguatkan kekompakan di antara kita, dan tentu saja nanti akan ada arahan-arahan dari Ketua Dewan Pembina. Mungkin ada arahan-arahan khususnya Mas dari Pak Prabowo nanti langsung untuk jajaran fraksi? Belum. Partai lain diundang nggak Mas? Pak khusus Gerindra hari ini? Ini kader Gerindra. Hari ini ke Partai Gerindra. Alasannya dirayakan hanya di rumah mungkin? Secara sederhana kenapa Mas? Secara sederhana ya, karena situasi juga kita belum sepenuhnya, masih ada beberapa rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di beberapa tempat yang masih ditimpa bencana dan masih juga recover dari bencana. Ya, kita bikin acara yang sederhana, yang simple.
Ini dilakukan secara sederhana, berarti kalau di daerah-daerah ini ada arahan khusus juga nggak Pak? Arahannya kemarin saya sampaikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Tapi nanti mungkin ada arahan lebih lanjut apa yang harus dilakukan. Saya kira itu. Ada tamu dari luar atau yang lainnya? Gerindra aja. Gerindra. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rono Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota DPRD DKI Jakarta tinjau flyover Pesing Jakbar. Informasinya usai jeda berikut ini. Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Sinpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan kita lanjutkan informasinya. Anggota DPRD Jakarta Komisi C Hardianto Kenneth melakukan inspeksi mendadak flyover Pesing Grogol, Jakarta Barat. Dari hasil sidak tersebut, pemirsa, ditemukan banyak jalan berlubang serta tali air yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth melakukan tinjauan secara langsung flyover Pesing di Grogol, Jakarta Barat. Saat tiba di lokasi, satu persatu tali air di jembatan tersebut dicek dan ditemukan sudah tidak berfungsi lantaran kurang terawat dengan baik. Tak hanya itu, kondisi di jembatan juga ditemukan banyaknya jalan berlubang. Politikus PDI Perjuangan ini pun mengatakan pengecekan ini dilakukan lantaran banyaknya aduan masyarakat yang ia terima terkait jalan rusak di flyover Pesing. Untuk itu, ia meminta kepada Dinas Bina Marga untuk segera melakukan perbaikan jalan berlubang agar tidak menimbulkan kecelakaan bagi para pengendara yang melintas. Dasar dari keluhan masyarakat, saya datang mengecek karena memang saya sudah melihat sudah parah sekali. Gitu. Intinya saya dengan Pak Ben ini kan dari Dinas Bina Marga adalah mitra ya. Pada intinya kami ingin mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Jakarta. Karena memang kita ketahui bersama bahwa curah hujan sangat tinggi. Jadi itu juga akan berdampak kepada jalan. Karena kita tahu kalau jalan rusak ini kan dampaknya juga sangat meluas ya. Menghambat orang cari makan, buat kemacetan. Mungkin juga imbasnya lebih parah ya kecelakaan lalu lintas. Jadi pada intinya kalau memang Bapak Ibu dan para saudara sekalian kalau memang merasakan atau melihat jalan-jalan rusak, mungkin bisalah mengadu ke sosial media kami. Mungkin bisa lewat Instagram @dinasbinamarga atau mungkin melalui saya bisa @Kenneth Hardianto atau lapor Kenneth. Jadi malam ini hasil temuan saya kita minta dari Dinas Bina Marga malam ini juga harus selesai karena besok pagi kan pengguna jalan kan mau pakai jalan ini ya. Ini juga wilayah adalah jalan yang sangat vital. Dalam kesempatan yang sama, Subkelompok Pemeliharaan Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Beni Situmorang mengaku kerusakan jalan di jembatan flyover Pesing disebabkan oleh karena curah hujan yang tinggi. Ia juga membenarkan genangan air yang kerap mengendap di jalan lantaran adanya penyumbatan sampah di tempat pembuangan air. Mohon maaf atas ketidaknyamanan pengguna jalan selama ini. Kami tetap berusaha memperbaiki jalan-jalan yang berlubang. Mulai dari kemarin sebelum pasca hujan, setelah hujan tetap kita koordinasi dan tim kita selalu keliling memperbaiki jalan lubang. Di sini ada sering juga kemarin genangan, kita sudah memperbaiki mulut-mulut airnya dan hari ini juga tetap kita perbaiki dan kita juga berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan agar sama berkoordinasi memperbaiki taman-taman biar enggak tersumbat pembuangan tanah-tanah, enggak tersumbat ke salurannya. Semoga Bapak Ibu nyaman nanti setelah kita perbaiki lagi. Tetap kami berusaha melayani untuk kenyamanan pengguna jalan. Terima kasih, Pak.
Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto dan juga PM Australia Anthony Albanese menandatangani Traktat Keamanan Bersama untuk memperketat kemitraan strategis kedua negara. Kesepakatan ini bertujuan untuk menjaga keamanan nasional dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Dalam pernyataan bersama di Istana Merdeka Jakarta pada 6 Februari, Presiden RI Prabowo Subianto dan PM Australia Anthony Albanese menegaskan komitmen memperkuat kemitraan strategis kedua negara melalui Traktat Keamanan Bersama. Penandatanganan ini menjadi langkah penting dalam hubungan bilateral Indonesia-Australia. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa perjanjian tersebut menunjukkan tekad kedua negara bekerja sama menjaga keamanan nasional dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Ia menegaskan kerjasama ini sejalan dengan prinsip bertetangga baik dan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Perjanjian keamanan bersama ini mencerminkan tekad kedua negara untuk terus bekerja sama secara erat dalam menjaga keamanan nasional masing-masing, serta berkontribusi nyata bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Indonesia dan Australia ditakdirkan untuk hidup berdampingan, dan kita memilih membangun hubungan tersebut atas dasar saling percaya dan itikat baik. Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengapresiasi sambutan Presiden Prabowo dan menekankan pentingnya hubungan kedua negara. No country is more important to Australia or to the prosperity, security and stability of the Indo-Pacific than Indonesia. This treaty with Bapak President, a historic moment in our nation's relationship and recognition that the best way to secure peace and stability in our region is by acting together. Ia menyebut Traktat 2026 sebagai momentum bersejarah yang memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Australia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Partai Amanat Nasional menegaskan komitmennya untuk kembali mendukung Presiden Prabowo Subianto maju menjabat sebagai kepala negara 2 periode pada Pilpres 2029 mendatang. Wakil Ketua Umum PAN Edi Suparno menilai pihaknya telah mendukung Prabowo sebanyak 3 kali, sehingga dipastikan Pilpres yang akan datang tetap memberikan dukungan penuh. Sejumlah partai politik telah menyatakan dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat selama 2 periode. Hal ini tidak terkecuali Partai Amanat Nasional yang berkomitmen mendukung Presiden Prabowo maju kembali di Pilpres 2029 mendatang. Pasalnya, Partai Amanat Nasional telah mendukung Presiden Prabowo sebanyak 3 kali dalam kontestasi Pilpres. Oleh karena itu, Partai Amanat mengerahkan seluruh kadernya, baik di parlemen maupun di pemerintah, untuk memberikan dukungan penuh Presiden Prabowo menjabat selama 2 periode. Saya kira Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum saya pun dari awal sudah mengatakan bahwa PAN itu tidak ada urusan untuk permasalahan terkait siapa yang akan kita dukung nanti di Pilpres yang akan datang. Kita sudah 3 kali mendukung Bapak Presiden Prabowo, satu-satunya partai loh di luar Gerindra yang konsisten mendukung Bapak Prabowo 3 kali dalam 3 Pilpres. Ya. Bagi kita itu sudah sebuah pilihan natural untuk mendukung beliau kembali nanti di tahun 2029. Jadi perdebatannya bukan di sana, gitu ya. Itu sudah ibaratnya itu perdebatan yang sudah selesai bagi kita. Jadi kita dari awal juga sudah mengatakan kita mendukung Presiden Prabowo sekarang all out. Perwakilan-perwakilan PAN yang ada di kabinet juga all out mendukung. Ya ini tidak ada bukan pilihan, tetapi tidak opsi lain bagi kita untuk tetap berada di jalur untuk mendukung Bapak Presiden, baik sekarang dalam pemerintahannya maupun yang akan datang dalam Pilpres 2029. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seniman asal Belanda Vincent Ruyters menggelar pameran seni bertajuk Crimson Guild di Museum Bahari Jakarta. Dalam karyanya, Vincent mengajak pengunjung untuk meninjau ulang narasi Krisi dan juga sejarah maritim Indonesia dari sudut pandang artistik.
Karya seniman Vincent Reiters bertajuk Crimson Guild mengungkap sisi kelam sejarah kolonial maritim Indonesia dan mempertemukan dengan warisan perdagangan bilateral Jepang. Dalam pameran ini, Vincent Reiters menciptakan ilusi kapal yang tampak melayang yang dibangun melalui sebuah instalasi tekstil berskala ruang serta memiliki dimensi sejarah berlapis yang kontradiktif. Adapun konteks yang dibangun oleh Vincent adalah replikasi dari model kapal Amsterdam yang dibuat pada 1789 dan tenggelam dalam pelayaran pertamanya menuju Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Having experienced all these countries very deeply, quite naturally I found that there's different perspectives per country about how they relate to the VOC history. And there's they all have a relationship, of course, with the VOC. The Netherlands has made the VOC. Japan did trade with the VOC, and because of the VOC, there has been colonization here and trade. So, but I think then I thought, oh, it's so interesting that they have different perspectives, and I always wanted to connect these three countries with each other, because to connect these three countries with each other is also to connect myself with myself. Sementara itu, mewakili Gubernur Pramono Anung, Wakil Wali Kota Jakarta Utara Freddy Setiawan mengatakan pameran tersebut dapat menjadi ruang dialog budaya, lintas generasi dan juga kebangsaan. Menurutnya, instalasi seni kontemporer mampu memicu refleksi, membangun kesadaran sekaligus membuka babak baru dalam dinamika sosial, sejarah, identitas, dan masa depan. Kami berharap pameran ini dapat menjadi inspirasi juga bagi generasi muda sekarang, ya, untuk dapat mencintai seni, berani berekspresi, dan menjadikan kreativitas sebagai kekuatan dalam membangun masa depan kita. Pameran ini merupakan hasil kolaborasi Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Unit Pengelolaan Museum Kebudayaan Jakarta, Kedutaan Besar Belanda di Indonesia, dan USAID. Demikian yang dapat saya laporkan, semoga inspirasi bagi kita semua. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Gubernur Maluku Utara Serly Coanda hadiri sosialisasi kur untuk nelayan di SMA Negeri 5 Ternate. Program sosialisasi ini bertujuan mendorong nelayan Maluku Utara naik kelas dari sekedar bertahan hidup menjadi berkembang. Gubernur Maluku Utara Serly Coanda menegaskan komitmennya memperkuat kemandirian dan juga profesionalisme nelayan di wilayahnya melalui dukungan fasilitas permodalan dan penguatan manajemen usaha. Hal tersebut disampaikan Serly usai menghadiri sosialisasi kredit usaha rakyat bagi nelayan juga digelar di SMA Negeri 5 Ternate, Kota Ternate pada Jumat 6 Februari 2026. Saya mau mereka itu mandiri, dan kami mau nelayan Maluku Utara punya nilai tukar naik, lebih sejahtera. Kalau nggak dihasilkan, doi dapat pas-pasan, bagi hasil lagi kurang, lebih tidak. Uang naik dua potato, jadi saya pulang naik dua polo, doi lebih kaya. Doi kaya caranya harus lebih mahal sendiri. Menurut Serly, program sosialisasi ini bertujuan mendorong nelayan Maluku Utara untuk naik kelas dari sekedar bertahan hidup menjadi berkembang, dari bergantung menjadi mandiri, serta dari sektor informal menuju usaha yang lebih profesional dan lebih berkelanjutan. Dalam program ini, pemerintah Provinsi Maluku Utara menggandeng PT Bank Rakyat Indonesia sebagai mitra penyalur kur khusus sektor perikanan. Serly mengungkapkan jumlah nelayan di Maluku Utara saat ini mencapai sekitar 36.000 orang. Sementara itu, setiap tahun pemerintah daerah telah menyalurkan kurang lebih 200 unit kapal melalui Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai bentuk dukungan sarana produksi. Kedepan menurutnya, pola bantuan akan dikombinasikan dengan skema pembiayaan usaha agar nelayan tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah. Dalam skema yang disosialisasikan, pinjaman kurus senilai Rp35 juta memiliki cicilan sekitar Rp600.000 per bulan, 40 juta sekitar Rp700.000 per bulan, dan 50 juta dengan angsuran kurang lebih Rp900.000 per bulan. Serly berharap akses permodalan tersebut dibarengi dengan peningkatan kapasitas manajemen usaha nelayan, sehingga produktivitas dan juga kesejahteraan mereka dapat meningkat secara berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, pemerintah juga menyiapkan arah baru pengembangan kawasan transmigrasi guna mendorong pemerataan pembangunan wilayah sekaligus memperkuat ketahanan pangan, energi dan air di tengah tekanan global serta risiko perubahan iklim. Pengembangan transmigrasi dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yakni revitalisasi dan juga transformasi, di mana revitalisasi difokuskan pada pembenahan infrastruktur dasar di 154 kawasan transmigrasi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Dalam Town Hall Meeting Transformasi Transmigrasi tahun 2026 yang digelar di kantor Menko Infra, Tamrin, Jakarta Pusat Kamis siang, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan revitalisasi wilayah, tujuan, dan transformasi sumber daya manusia menjadi kunci dari program transmigrasi. Revitalisasi difokuskan pada pembenahan infrastruktur dasar di 154 kawasan transmigrasi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. AHY juga mewanti-wanti soal transformasi daerah, transmigrasi, dan sumber daya manusianya. Sebab SDM dan wilayah transmigrasi harus memiliki nilai tambah yang ujungnya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Atas dasar itu, AHY menyoroti intervensi akademisi untuk mengidentifikasi potensi lokal dan SDM di wilayah transmigrasi, di mana dari penelitian yang ada, maka pengembangan potensi bisa dimaksimalkan. Kami tentunya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Transmigrasi yang tidak lelah pagi siang malam berupaya untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di 154 kawasan transmigrasi yang bergelar dari Aceh hingga Papua. Ada dua hal yang tadi disampaikan oleh Pak Mentrans, bahwa pertama, program yang kita harus sukseskan adalah revitalisasi. Revitalisasi kawasan transmigrasi ini penting karena jangan sampai apa yang sudah ada tidak optimal. Dan tulang punggung dari revitalisasi ini adalah pembangunan atau perbaikan infrastruktur dasar. Jadi kita harus memastikan sebuah kawasan transmigrasi benar-benar memiliki kesiapan infrastruktur, apakah jalannya, perumahannya, listriknya, komunikasinya, termasuk juga jika itu merupakan daerah pertanian, kita pastikan ada sumber air untuk bisa bukan hanya dikonsumsi oleh rumah tangga, tapi juga untuk perairan sawah dan kebun. Ya, maka bagaimana pertumbuhan yang pro rakyat, pertumbuhan ekonomi yang pro rakyat, itu tentu saja pertumbuhan ekonomi yang membuka lebih banyak lapangan kerja untuk masyarakat lokal. Oleh karena itu barulah nanti vokasi ataupun peningkatan kapasitas serta pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu kunci supaya masyarakat setempat itu terserap oleh investasi yang dikembangkan di dalam kawasan transmigrasi. Jangan sampai nanti ada peluang investasi, tenaga kerja terbuka, tapi masyarakat tidak terserap sebagai tenaga kerja karena kapasitasnya kurang. Tak hanya mampu memenuhi kebutuhan lokal, kawasan transmigrasi juga dinilai berpeluang besar menembus pasar global, hingga dapat menarik investasi yang bisa meningkatkan perekonomian. Dari Jakarta, Diau Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia menegaskan komitmen terhadap isu perubahan iklim dan juga kelautan melalui kolaborasi internasional bersama World Economic Forum. Komitmen tersebut menjadi salah satu hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dalam forum World Economic Forum di Davos, Swiss pada Januari 2026 lalu. Dalam pertemuan World Economic Forum di Davos, Presiden Prabowo Subianto turut membahas isu perubahan iklim dan laut sebagai bagian dari agenda global. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Indonesia bersama World Economic Forum berkomitmen menyelenggarakan Ocean Impact Summit atau OIS pada Juni 2026 mendatang di Bali. Pembina Yayasan Samudra Indonesia, Alex Retraubun, menyampaikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki potensi karbon biru yang sangat besar. Menurut Alex, potensi tersebut perlu dikelola secara berkelanjutan melalui sinergi kebijakan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat komitmen Indonesia dalam perlindungan ekosistem laut, sekaligus mendukung agenda iklim global. Indonesia kita semua tahu ya, negara kepulauan terbesar di dunia.
Dan konsekuensi negara kepulauan terbesar di dunia itu dia memiliki ekosistem khas tropis, yang mana ekosistem itu menjadi kekuatan penting terkait dengan isu karbon biru, ya. Tetapi ekosistem ini harus dipelihara, dijaga gitu loh, karena banyak fakta juga yang menunjukkan bahwa kita mengalami bencana ekologis, ya, bencana ekologis. Bencana ekologis itu bukan saja di darat seperti di Sumatera, ya, tapi juga di laut. Nah, oleh sebab itu terkait dengan agenda biru, karbon biru ini, kita harus melakukan konsolidasi secara nasional. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI, Rohmin Dahuri, menyebut upaya merawat dan melindungi alam memiliki dampak positif dalam menekan resiko perubahan iklim. Selain manfaat lingkungan, perlindungan dan restorasi ekosistem juga memberikan nilai ekonomi. Melalui skema perdagangan karbon dan pajak karbon, Indonesia berpeluang mendapatkan manfaat ekonomi sekaligus memperkuat komitmen terhadap pembangunan keberlanjutan. Positif sekali kita merawat alam, berarti kita juga menyelamatkan dampak negatif dari perubahan iklim dan seterusnya. Yang kedua juga tadi kita ada economic benefit, ya, karena memang udah kesepakatan di dunia sejak Paris Agreement 2015, ya, bahwa barang siapa bangsa dan negara, iya kan, yang melindungi kemudian merestorasi ekosistem tadi, kita dapat economic benefit, yaitu berupa carbon trading, carbon tax dan seterusnya. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Badan Riset dan Inovasi membahas kerangka riset inovasi jangka panjang guna memperkuat daya saing bangsa. Adapun pembahasan dalam pertemuan tersebut agar BRIN dapat memandu perjalanan industrialisasi di Indonesia. Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menjelaskan bahwa negara maju bukan hanya karena SDM-nya, melainkan juga kemampuan inovasi dan teknologi. Rahmat menambahkan bahwa Bappenas juga sudah mengakomodasi rencana jangka panjang maupun rencana jangka menengah. Namun Rahmat menekankan bagaimana pemikiran strategi ke depan setelah dirumuskan dan bagaimana implementasinya. Kami rapat bersama dan kita sama-sama memahami bahwa negara maju itu pertama-tama bukan karena sumber daya alamnya, bukan karena uangnya saja, tapi yang penting adalah kemampuan inovasi dan teknologi, dan tadi sudah dirumuskan dengan baik oleh Bapak Kepala BRIN, dan kami sudah mengakomodasi sebenarnya dalam rencana jangka panjang maupun rencana jangka menengah. Namun demikian, kita perlu bersama-sama memikirkan bagaimana strategi kita ke depan setelah kita merumuskan RPJPN dan RPJMN. Dan setelah itu polisinya, dan setelah itu baru implementasinya. Dan kita harus mengetahui persis bahwa dasar daripada pengembangan inovasi dan teknologi itu berdasarkan keunggulan komparatif. Di samping itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi atau BRIN, Profesor Arif Satria menambahkan, bagaimanapun juga negara harus bisa memandu industrialisasi berdasarkan sains, teknologi, dan juga riset. Selain itu, Arif menjelaskan bahwa BRIN juga harus mampu memproyeksikan kerangka industrialisasi ke depan sebagai penjabaran rencana jangka panjang. Jadi tadi kami mendiskusikan beberapa kerangka riset dan inovasi jangka panjang untuk memperkuat daya saing bangsa. Nah, salah satu hal yang juga dibicarakan untuk melengkapi sampaikan oleh Kepala Bappenas adalah bahwa bagaimana juga kita juga harus bisa memandu perjalanan industrialisasi di Indonesia berdasar pada kekuatan sains dan teknologi dan riset yang itu harus di forecast. Jadi kita sebagai lembaga riset harus mampu untuk bisa memproyeksikan bagaimana kerangka industrialisasi kita ke depan sebagai penjabaran dari rencana jangka panjang nasional, ya, dan juga RPJMN yang jangka menengah, sehingga teknologi yang memang kira-kira akan relevan di masa mendatang untuk kebutuhan industrialisasi mendatang, sejak saat ini harus mulai kita lakukan riset dan kita perkuat risetnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Jalan Raya Bogor yang juga merupakan jalan nasional akses penghubung antara dua provinsi, yakni Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi DKI Jakarta, rusak dan dipenuhi oleh lubang. Sepanjang jalan ini pun dinilai membahayakan pengguna jalan lantaran minimnya lampu penerangan jalan saat malam hari, sehingga menjadi rawan kecelakaan dan rawan kriminalitas. Beginilah kondisi Jalan Raya Bogor yang rusak dan berlubang. Kerusakan ini terlihat mulai dari perbatasan antara Kota Depok dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok dengan wilayah Jakarta Timur. Menurut seorang pengendara, jalan yang rusak dan berlubang ini sudah terjadi sejak lama, sehingga kerap terjadi kecelakaan terutama pengendara roda 2 yang terjatuh. Meski demikian, hingga saat ini belum ada perbaikan dari pihak terkait terhadap jalan yang rusak dari arah Jakarta menuju Bogor maupun arah sebaliknya. Sudah seminggu sih, bahaya nggak sih? Bahaya. Dalam mana ya 5 sampai 10 cm lah. Kalau malam juga lampu kurang ya? Iya, penerangannya juga kurang, Bang. Jadi bahayanya apa ya selain foto-foto jatuh? Ya bahaya kriminal juga sih. Kalau malam? Kalau malam. Gelap ya? Gelap. Udah banyak yang jatuh? Ya udah lumayan banyak sih, Bang. Sudah sering. Sampai sekarang belum dikerjain? Sampai sekarang belum Bang. Harapannya? Ya harapannya semoga jalanan yang berlobang segera diperbaiki lah. Ini 2 arah? 2 arah. Dari arah mana aja? Dari arah Jakarta Bogor, Pak. Terus? Arah sebaliknya? Arah sebaliknya juga. Sepanjang jalan ini pun dinilai membahayakan pengguna jalan antara minimnya lampu penerangan jalan saat malam hari, sehingga menjadi rawan kecelakaan dan rawan kriminalitas. Pengguna jalan berharap agar pemerintah segera melakukan proses perbaikan agar kondisi ini tidak semakin meluas bahkan hingga memakan korban, khususnya bagi pengendara roda 2. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad melaporkan. Pemirsa, insiden perahu tenggelam terjadi saat persiapan nyadran untuk keesokan harinya pada Minggu di Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo pada Sabtu 7 Februari 2026. Perahu tidak mampu menahan beban berat dan getaran dari sound system yang sedang diuji. Insiden perahu tenggelam terjadi saat persiapan nyadran untuk keesokan harinya pada Minggu di Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo pada Sabtu 7 Februari 2026. Perahu yang mengangkut sound horeg dilaporkan karam saat proses pengecekan sound di bantaran Sungai Balongdowo. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu warga tengah melakukan cek sound sebagai bagian dari persiapan nyadran dengan menggabungkan 2 perahu untuk menopang sound system berukuran besar. Imam menjelaskan awalnya sound horeg, speaker, serta genset ditempatkan di atas 2 perahu yang disatukan. Namun salah satu perahu tidak mampu menahan beban berat dan juga getaran dari sound system yang sedang diuji. Akibat kemiringan tersebut, keseimbangan perahu terganggu hingga akhirnya terbalik. Seluruh peralatan sound horeg termasuk lighting dan juga genset ikut tenggelam bersama satu perahu dan warga yang berada di atasnya. Selain mengangkut sound horeg dengan estimasi berat mencapai 1 ton, perahu tersebut juga dinaiki lebih dari 10 orang. Saat kejadian, sound system sedang memutar musik dan beberapa warga terlihat berjoget di atas perahu yang juga melintas di sungai. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Seluruh warga berhasil menyelamatkan diri sementara peralatan sound dievakuasi dengan bantuan warga sekitar. Proses pengamanan dan pemantauan dilakukan oleh pihak kepolisian bersama dengan aparat setempat menggunakan perahu karet. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, rehabilitasi sekolah terdampak banjir bandang di Aceh Utara. Informasinya usai jeda berikut ini. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Utara menyebabkan sejumlah fasilitas pendidikan rusak parah. Untuk mempercepat pemulihan, prajurit TNI AD turun langsung melaksanakan rehabilitasi sekolah agar proses belajar mengajar kembali berjalan normal.
Prajurit TNI dari Yonzipur 6 Satya Dikdaya, Yonzipur 17 Ananta Darba, serta personil Korem 14 Tanah Jambu AY dan Kodim 0103 Aceh Utara dengan dukungan Korem 011 Lila Wangsa melaksanakan rehabilitasi SD Negeri 19 Tanah Jambu AY. Kegiatan berlangsung di Desa Matang Serdang, Kecamatan Tanah Jambu AY, Kabupaten Aceh Utara. Sekolah ini sebelumnya mengalami kerusakan cukup parah akibat terjangan banjir bandang, kondisi ruang kelas dipenuhi lumpur, cat dinding mengelupas, plafon rusak, serta fasilitas sanitasi tidak layak digunakan. Rehabilitasi sekolah merupakan bagian dari program bantuan perbaikan fasilitas pendidikan yang diberikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Prajurit TNI bersama dengan personil kewilayahan bahu-membahu melaksanakan pembersihan dan perbaikan. Kegiatan meliputi pengecatan ruang kelas, pemasangan plafon, perbaikan toilet, hingga pemasangan atap dan keramik. Pihak sekolah dan masyarakat pun menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan bantuan TNI. Syahda Bila, Sipo TV, melaporkan. Pemirsa, ayah dua anak nekat mencuri satu paket jasa pengiriman online di salah satu motor yang terparkir di Gang Masjid Darul Muslimin, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Aksi pencurian yang juga dilakukan bersama keluarga ini terekam kamera pengawas dan viral. Entah memang niat atau karena ada kesempatan, namun aksi ayah dua anak ini sangatlah tak patut dicontoh. Karena saat tengah mendorong stroller anaknya, dia mengambil paket barang dari sepeda motor yang terparkir di jalan Gang Masjid Darul Muslimin, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Ironisnya, dalam aksinya yang terekam CCTV dan viral di media sosial ini, pelaku mencuri sembari membawa anak dan istri. Sartika, pemilik paket, membenarkan peristiwa yang dialaminya ini. Setelah sempat menunggu antaran paket, dirinya justru dihubungi lantaran paketnya hilang dicuri. Ada WA dari kurirnya, terus dia bilang, Mbak, itu paketnya nggak bisa saya kirim, ya nggak, soalnya ini diambil orang, katanya dikirimnya lah videonya gitu. Udah diganti sih sama kurirnya. Oh, berarti mah sebelumnya ada konfirmasi juga? Ada. Itu kejadiannya emang langsung dia beli atau gimana? Dari video yang saya lihat sih diambil dari motornya langsung. Kasus pencurian ini kini ditangani Polsek Pancoran. Dari Jakarta, jurnalis Sipo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, seorang remaja di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menjadi korban pengeroyokan dan juga perampokan oleh dua pemuda. Korban dipancing datang untuk mengambil uang yang dipinjam pelaku, namun justru pulang dalam kondisi luka parah. Firdaus, 21 tahun, warga Dusun Campa, Desa Kanjulo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, terbaring lemas di kamar rumahnya. Dia menjadi korban pengeroyokan dan perampokan yang dilakukan oleh dua orang temannya sendiri. Peristiwa ini terjadi pada Minggu malam 1 Februari 2026. Yang sebelumnya korban dihubungi oleh salah satu terduga pelaku melalui pesan WhatsApp dengan alasan diminta datang untuk mengambil uang piutang. Sekitar pukul 9 malam, korban berangkat menuju Desa Barembe, Kecamatan Bontonombo, Goa bersama dengan seorang temannya bernama Syamsul Bahri. Setibanya di lokasi, salah satu pelaku bernama Rizky pinjam motor korban dengan alasan mau ambil uang. Korban pun ikut, namun Syamsul tidak dibolehkan ikut sama mereka. Tidak lama berselang, satu pelaku lainnya menyusul. Saksi mengatakan sekitar 1 jam kemudian, korban kembali dalam kondisi lemas dan bersimbah darah di bagian kepala dan mata nyaris buta. Melihat kondisi korban, Syamsul langsung membawanya ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Ya, panggil Kak. Bilang mau pergi ambil uang. Ambil uang? Ya. Di mana? Di daerah Barembe. Barembe ini? Iya. Nah, terus? Terus pergi sama dia. Naik motor? Naik motor, berdua. Tanya, sini ambil uang, baru pulang. Ternyata pergi sama si pelaku. Jadi dia pergi sama pelaku. Iya. Waktu tiba di lokasi. Iya. Lokasinya di mana? Di Barembeng. Ibu korban, Haslinda DG Sona, yang tiba juga di puskesmas, mengaku terpukul melihat kondisi anaknya yang mengalami luka serius di beberapa bagian tubuh. Bahkan yang bikin kaget ibu korban, pelaku yang juga mengeroyok, merampas handphone dan juga mengancam akan membunuh korban. Dia tidak tanya, bilang ini anak sudah dipukul. Langsung dia bilang ke Limbung, bawa KTP-nya Daud. Kesana mak, pasti dari kesana sudah di apa nih? Di perban? Iya, sudah di perban, mukanya semua, giginya sudah diperiksa semua dari perawat. Pihak kepolisian menyatakan para pelaku masih dalam pencarian. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Sipo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, dua pengamen di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat nekat melakukan aksi pencurian 1 unit sepeda motor yang terparkir di garasi rumah warga. Aparat kepolisian memburu kedua pelaku melalui hasil rekaman CCTV.
Detik-detik rekaman CCTV menunjukkan dua pengamen melakukan aksi pencurian satu unit motor metik di salah satu rumah warga di perumahan Kota Serang Baru, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ida, pemilik kendaraan, mengatakan pelaku yang berjumlah 2 orang memanfaatkan kelengahan dirinya yang lupa mencabut kunci kontak di sepeda motor usai memakai kendaraan. Kedua pelaku merupakan kawanan pencuri yang berpura-pura menjadi pengamen. Kronologinya itu jam 4:30 sore. Posisi emang kesalahan saya mungkin ya teledor karena habis buat jemput anak. Udah seingat saya sih udah dikunci stang, cuman lupa dicabut gitu. Jadi itu jadi kesempatan ada pengamen lewat, lihat mungkin kunci ngegantung gitu ya. Terus nggak langsung diambil sebenarnya sama itu si pengamen. Jadi pengamen itu mungkin pengamen terus nggak ada orang keluar, terus dibiarin terus dia jalan ke sana, muter lagi, balik lagi. Mungkin posisi kok motor masih ada. Pasca kejadian, pihak kepolisian mendatangi tempat kejadian meski belum mendapatkan laporan resmi dari pemilik kendaraan. Polisi mengamankan bukti rekaman CCTV dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dapat saya jelaskan terkait dengan kasus curanmor yang terjadi di wilayah Serang Baru, tepatnya di perumahan KSB Blok B. Upaya yang telah kita lakukan terkait dengan kasus tersebut, kita melakukan jemput bola. Saat kita menerima informasi dari masyarakat, kami memerintahkan tim Opsnal dan Kanit Reskrim untuk segera melakukan penyelidikan di TKP. Setelah di TKP, dilakukan interogasi terhadap orang yang menguasai kendaraan tersebut, dan ternyata diketahui bahwa kendaraan tersebut tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat-surat STNK maupun BPKB atau bukti kepemilikan. Walaupun orang yang menguasai kendaraan tersebut yang mengaku bukan sebagai pemilik kendaraan tersebut, yang mana kendaraan itu adalah kendaraan jaminan hutang dari teman yang bersangkutan. Selanjutnya, kasus ini kini dalam penanganan pihak kepolisian sektor Serang Baru dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Dari aparat kepolisian Polrestabes Palembang, pemirsa, menangkap seorang penjamret HP bocah yang viral di sosial media beberapa waktu yang lalu. Pelaku diamankan di rumahnya tanpa perlawanan. Penjamret HP seorang bocah yang viral di sosial media akhirnya ditangkap aparat kepolisian Polrestabes Palembang. Pelaku diamankan petugas di kediamannya tanpa perlawanan. Seperti diketahui, pelaku menjamret HP seorang bocah yang sedang berada di salah satu warung di Lorong Lebak Rani, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Kamera CCTV merekam aksi penjamretan pelaku dan beredar luas di sosial media. Polisi dengan cepat menindaklanjuti video viral itu dengan mencari keberadaan pelaku dan menangkapnya. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Sony Mahar Budi Adityawan membenarkan aksi penjamretan yang dilakukan pelaku dan pelaku kini sudah berhasil diamankan. Benar, pada beberapa hari yang lalu telah terjadi pencurian dan kekerasan dengan korban anak-anak. Jadi ketika anak-anak sedang main HP di rumahnya, kemudian pelaku mendatangi dan merampas HP korban. Dan alhamdulillah dalam waktu 3 kali 24 jam, tim kami dari unit Bidum Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil melakukan identifikasi terhadap pelaku dan melakukan penangkapan di rumah pelaku. Pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan laut melanda kapal penangkap cumi KM Indo Perkasa 03 di perairan Pulau Wasir, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. 3 orang korban ditemukan meninggal dunia, sementara 5 orang lainnya dalam pencarian. Diduga kapal tenggelam akibat diterjang gelombang tinggi. KM Indo Perkasa 03 berukuran 26 GT tenggelam di sekitar perairan Pulau Wasir pada Senin lalu sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Kapal ini kehilangan keseimbangan hingga terbalik setelah diterjang ombak besar dan cuaca buruk. 8 orang ABK dilaporkan selamat setelah bertahan di atas badan kapal yang terapung dalam posisi telungkup. Para korban selamat kemudian dievakuasi oleh KM Bahtera Nuh ke Kota Dobo. Pencarian kedua yang dilakukan pada Kamis 5 Februari 2026 siang, tim SAR gabungan menemukan 3 korban dalam kondisi meninggal dunia.
2 jenazah ditemukan di pantai Desa Jerwatu, sementara 1 lainnya terperangkap di dalam bangkai kapal. Perkembangan operasi SAR hari kedua kecelakaan kapal KM Indo Perkasa 03 dengan POV 16 orang tenggelam di perairan Pulau Wasil, Kabupaten Kepulauan Aru. Dan dari jumlah 16 korban, diantaranya 8 ditemukan dalam keadaan selamat, 3 hari ini ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, dan dalam pencarian 5 orang. Tim SAR gabungan dari Basarnas, Polairut, TNI AL, dan BPBD terus menyisir titik koordinat kejadian di tengah kondisi cuaca hujan ringan dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. 5 korban yang belum ditemukan diduga hanyut terbawa arus ke arah barat laut perairan Aru. Dari Kepulauan Aru, Maluku, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di kota Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kali ini pelaku menyasar halaman kantor VIP cabang Pangkalan Balai. Akibatnya 1 unit motor yang terparkir di lokasi raib dibawa lari pelaku. Aksi pencurian sepeda motor di wilayah Banyuasin, Sumatera Selatan tak ada habisnya. Rekaman CCTV memperlihatkan komplotan pencuri membawa lari sepeda motor di halaman kantor VIP cabang Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam rekaman CCTV ini, pelaku dengan santai menggondol sepeda motor milik korban yang terparkir. Pelaku merusak kunci kontak menggunakan kunci T, dan dalam hitungan detik, sepeda motor pun dibawa lari pelaku menuju ke kota Palembang bersama seorang rekannya. Aksi cepat pelaku membuat korban tidak sempat melakukan pengejaran. Kanit Pidum Reskrim Polres Banyuasin, Ibda Joko Prakoso mengatakan, menyikapi maraknya aksi pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Banyuasin, Satuan Reserse Kriminal Polres Banyuasin telah turun ke lokasi kejadian. Petugas mengumpulkan rekaman CCTV serta barang bukti lainnya guna mengidentifikasi pelaku dan jaringannya. Masuk ke parkir depan kantor EBF menggunakan kunci T, dan Ranmor yang diambil merek Honda Bestrik dengan pemilik atas nama Alexandra, karyawan PT EBF, alamat Desa Biuku. Dari ciri-ciri fisik pelaku kayaknya residivis, pelaku curang. Sebagai langkah antisipasi, pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat memarkirkan kendaraan. Masyarakat juga dianjurkan untuk menambahkan kunci ganda sebagai upaya mempersempit ruang gerak pelaku pencurian sepeda motor. Dari Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Diponegoro Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada Rabu 4 Februari 2026. Seorang pengendara sepeda motor yang juga merupakan driver ojek online mengalami luka serius setelah terselip ke kolong truk saat kondisi jalan macet. Peristiwa kecelakaan ini terjadi di Jalan Diponegoro, Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Rabu 4 Februari 2026. Saat kejadian, arus lalu lintas dalam kondisi padat dan truk yang sempat berhenti kembali melaju ketika kemacetan berangsur bergerak. Seketika, sepeda motor yang berada di depan truk tertabrak dan masuk ke dalam kolong truk. Akibat kejadian ini, pengendara motor yang merupakan driver ojek online mitra Gojek mengalami patah kaki remuk. Korban segera dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis di rumah sakit terdekat. Bagus Maulana, tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Horas Maju Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Info TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Info TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Info TV, referensi berita politik masa kini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Badan Pusat Statistik mencatat konsumsi rumah tangga pada kuartal 4 2025 tumbuh 5,11%. Peningkatan ini didukung oleh daya beli masyarakat yang stabil dan stimulus pemerintah. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga Indonesia pada akhir 2025 menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik mencatat konsumsi pada kuartal 4 tumbuh 5,11% secara tahunan, naik dari 4,98% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan 4 mencapai 53,63%, dengan ekonomi tumbuh 5,39%. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menilai daya beli masyarakat tetap stabil berkat dukungan pemerintah. Pada kuartal 4 2025, pemerintah menyalurkan Rp37,4 triliun melalui program magang, PLTS, dan diskon tiket transportasi selama Natal dan Tahun Baru untuk menjaga konsumsi dan aktivitas ekonomi. Ini kita merekam seluruh data yang terjadi di dalam perekonomian Indonesia karena memang salah satunya adalah daya beli masyarakat tetap terjaga, kemudian adanya insentif dari kebijakan ekonomi atau kebijakan stimulus ekonomi secara year on year. Bahkan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan juga tumbuh sekitar 3,35%. Stimulus transportasi terbukti mendorong sektor terkait, angkutan rel tumbuh 9,96% dan angkutan laut meningkat 9,8% secara tahunan, mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di akhir tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsda TNI Teddy Rizali Hadi menyaksikan langsung profesionalisme prajurit Korps Pasukan Gerak Cepat dalam latihan tempur Harda Maruta 1. Latihan digelar di Air Wipon, Range Lanut, Pangeran Embun, Yamin, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung pada Rabu 4 Februari 2020. Wakasau Marsda TNI Teddy Rizali Hadi, mewakili Kepala Staf Angkatan Udara, menyaksikan pelaksanaan latihan Harda Maruta 1 tahun anggaran 2026 yang menjadi puncak latihan Brigade Parako 1 Paskat. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kemampuan operasional prajurit Korps Pasukan Gerak Cepat dalam mendukung operasi Matra Udara. Berbagai skenario operasi tempur disimulasikan secara realistis, mulai dari infiltrasi, serangan, perebutan, dan pertahanan pangkalan, pembebasan sandera hingga operasi penyelamatan di medan pertempuran. Prajurit juga dilatih melaksanakan penerjunan statis dan free fall, termasuk penerjunan wingsuit, serta menguji kesiapan satuan dalam menghadapi perkembangan peperangan modern dengan pemanfaatan drone tempur. Latihan ini diikuti 1.152 prajurit Korps Paskat dan melibatkan berbagai alutsista, diantaranya pesawat angkut C-130 Hercules, CN-295, helikopter AC-725 Caracal, NAS-332 Super Puma, serta kendaraan tempur P-6 Ataf dan P-2 Tiger. Latihan Harda Maruta 1 diharapkan mampu membentuk prajurit Korps Paskat yang adaptif, modern, profesional, dan unggul dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan operasi ke depan. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, seorang pelajar yang sebelumnya dilaporkan hanyut terbawa arus banjir di Jalan Raya Bojong, Kabupaten Tegal, akhirnya ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia pada Kamis siang 5 Februari 2020. Korban diketahui bernama Ajun Arman Permadi, 17 tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah terseret arus banjir. Setelah sempat dihentikan, pencarian kembali dilanjutkan pada Kamis pagi oleh tim SAR gabungan dengan melakukan penyisiran dari Jalan Bojong hingga aliran Sungai Gung. Korban akhirnya ditemukan di Sungai Gung, Desa Kajen, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal dalam kondisi meninggal dunia. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena kondisi jalur sungai yang besar dan medan yang terjal. Tim pun dibagi menjadi 2 regu untuk mempercepat evakuasi. Pihak PMI menyebutkan penanganan dilakukan secara maksimal agar korban segera dapat dievakuasi dari lokasi penemuan. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, unit Reskrim Polsek Serpong Polres Tangerang Selatan mengungkap peredaran gelap sabu seberat 2 kg. Selain itu, unit Reskrim Polsek Serpong juga mengungkap kasus peredaran obat keras golongan G jenis trihexipenidil di kawasan Serpong. Dalam penggeledahan, petugas menemukan 32.000 butir obat keras golongan G, merek trihexipenidil yang dikemas dalam 32 botol plastik warna putih dan dibungkus karung dari seorang tersangka berinisial NW. Pelaku diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Sementara kasus sabu, polisi menyita barang bukti seberat total 2,1 kg, timbangan digital, alat hisap, plastik klip, 2 unit telepon genggam, serta tas ransel. Berdasarkan keterangan tersangka, sabu tersebut disimpan di sebuah ruko di wilayah Ciberem, Jawa Barat, dan didapatkan dari seorang pengedar yang saat ini masih dalam pendalaman petugas. Dari pengungkapan obat terlarang, polisi menaksir nilai ekonomi barang bukti sebesar 8,5 juta rupiah dan berhasil menyelamatkan sekitar 11.000 jiwa dari penyalahgunaan obat keras. Sementara dari penyitaan 2 kg sabu, setidaknya 8.000 jiwa berhasil diselamatkan dari bahaya narkotika. Dari pengungkapan di wilayah Medang, Pagedangan, Polres Tangerang Selatan. Dari situ kita melakukan penyelidikan dan mengarah pada seseorang yang ada di daerah Bandung. Dan ditemukan 2.008 gram sabu, 2 kilo. Untuk sabu memang ini jaringan dari Tangerang, Tangsel, sampai ke Jawa Barat, Bandung. Ada indikasi ini Masih kita dalami. Jadi obat ini sebenarnya obat yang resmi. Jadi pasti ada pabriknya. Jadi ini disalahgunakan, yang harusnya pakai resep dokter, disalahgunakan terutama ini kalangan anak-anak muda. Untuk apa? Jadi untuk mereka tuh percaya diri dan adrenalinnya terpacu. Polisi menegaskan akan terus memperkuat penindakan guna memutus mata rantai peredaran obat keras dan narkotika ilegal di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Serang membongkar jaringan narkoba lintas provinsi hingga wilayah Sumatera Selatan. Petugas mengamankan 4 orang tersangka dan juga menyita barang bukti berupa 14 kg ganja dan ratusan gram sabu. Inilah detik-detik saat personel Satres Narkoba Polres Serang melakukan penggerebekan di rumah persembunyian bandar narkoba di wilayah Batu Raja Timur, Sumatera Selatan. Pelaku tidak berkutik saat petugas memintanya menunjukkan tempat penyimpanan barang haram. Dari hasil penggeledahan di dalam kamar, polisi menemukan 14 kg ganja serta lebih dari 100 gram sabu siap edar. Hasil pengembangan jaringan ini membuat polisi berhasil meringkus total 4 orang tersangka di sejumlah lokasi berbeda, mulai dari Jawa Barat hingga Sumatera Selatan. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan modus transaksi secara terputus. Penjual dan pembeli tidak pernah bertemu, melainkan berkomunikasi melalui media sosial Instagram. Pengungkapan besar ini berawal dari laporan masyarakat yang segera ditindaklanjuti oleh kesigapan personel di lapangan. Dengan disitanya barang bukti tersebut, Polres Serang diklaim telah menyelamatkan sekitar 43.000 jiwa warga dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Jajaran Satreskrim maupun Sat Narkoba, Polres Serang pada bulan Januari ini, dalam 1 bulan ini, kita melakukan pengungkapan kegiatan narkotika antar provinsi, yang mana dari kegiatan narkotika ini kita melakukan pengungkapan ganja dan sabu. Lebih kurang ganja ada sekitar 14 kg yang kita amankan dan sabu lebih kurang sekitar 14 kg yang kita amankan. Dengan jumlah tersangka ada 4 tersangka yang kita amankan dan semua kita lakukan penanganan dan penahanan. Kini keempat pelaku telah ditahan di Mapolres Serang. Mereka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, aksi pelecehan seksual kembali terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kali ini korbannya seorang siswi sekolah menengah pertama atau SMP. Korban menjadi sasaran pelecehan oleh pengendara sepeda motor. Aksi tidak terpuji ini terekam kamera CCTV di lingkungan warga.
Dari rekaman kamera CCTV, korban yang sedang berjalan kaki di kawasan Perumnas 3, Kelurahan Arenjaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, terlihat dihampiri pengendara sepeda motor dan dilecehkan. Pelaku kemudian tancap gas guna melarikan diri. Korban yang terkejut berteriak meminta tolong. Namun kondisi jalan yang sepi, tidak ada warga yang mendengar teriakan korban. Menurut keterangan warga, sebelum melakukan aksinya, pelaku diduga telah mengintai lingkungan tempat tinggal korban selama beberapa hari. Yang saya tahu ya pertama, saya di posisinya ada di dalam rumah. Dengar ada anak-anak teriak perempuan gitu. Terus ada suara motor kenceng, kira saya ada maling motor. Ternyata bukan. Nah malamnya itu orang tuanya dari si korban datang ke rumah. Saya nggak ada. Nah besoknya baru datang ke rumah nih, kata cerita kalau anaknya habis kena pelecehan, katanya nangis nih ke warung, udah ada pelecehan. Dia jangan lapor ke saya bilang lapor ke Pak RW biar diviralin. Akhirnya dia datang ke Pak RW, akhirnya diviralin itu dari CCTV. Aksi pelecehan seperti ini dinilai semakin meresahkan, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Warga berharap pelaku segera ditangkap agar tidak ada lagi korban berikutnya. Saat ini, kasus masih dalam penyelidikan Polsek Rawalumbu bersama Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Yudali Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas di dalam sebuah kamar penginapan di Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Saat ditemukan warga dan pemilik penginapan, kondisi kepala korban terbungkus plastik dan juga dilakban. Korban ditemukan oleh pemilik penginapan yang berada di Jalan Untung Suropati, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, yang mengajak warga mendobrak pintu kamar pada Sabtu sore. Saat itu korban yang tak kunjung keluar kamar ternyata sudah tak bernyawa terbaring di atas kasur. Nahasnya kondisi kepala korban terbungkus plastik dan juga dilakban. Mendapat laporan tersebut, polisi langsung mendatangi lokasi kejadian dan memasang garis polisi. Petugas pun kini masih melakukan identifikasi terhadap jasad korban dan memeriksa saksi-saksi serta rekaman kamera CCTV untuk mengungkap penyebab kematian korban. Berdasarkan pengakuan ketua RT setempat dan pemilik penginapan, korban bukan warga setempat yang telah menyewa kamar penginapan sejak Kamis kemarin. Saat ini tim kami dari Satreskrim Polresta Bandar Lampung berkolaborasi dengan Polsek Daton dan juga di backup dari Polda, Jakarta Polda. Kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk dugaan awal apakah memang kasus pembunuhan atau bunuh diri. Kami masih melakukan pemeriksaan beberapa saksi-saksi dan CCTV yang ada di tengah. Untuk jenis kelamin laki-laki perempuan? Untuk jenis kelamin laki-laki. Untuk kasat mata itu ada luka-luka yang ditemukan gitu Bang? Untuk sementara kami masih melakukan identifikasi dulu di rumah sakit umum setelah ini. Itu kami nanti mohon waktu masih. Dari informasi awal dia sudah berapa lama sih ngontrak di sini Bang? Informasi awal dari hari Kamis, dari informasi dari pemilik kos, kemudian hari ini ditemukan dan diinformasikan dari warga atau pemilik kos bahwa ada ditemukan tinggal di sini di kos. Bang, dari informasi yang beredar itu kepalanya tertutup plastik itu Bang, gimana tuh Bang? Sementara kami masih mencoba melakukan penyelidikan lebih dalam, apakah memang ini murni bunuh diri ataupun memang ada dugaan-dugaan. Saya lihat saya lihat posisi kepala sudah dipakai plastik. Langsung warga saya arahkan ke luar. Tangan terikat gitu ya? Kalau tangan saya nggak kelihatan, pokoknya sepertinya saya lihat dari posisi dari depan pintu, kepalanya sudah terikat plastik itu aja. Laki apa perempuan? Berbungkus plastik. Duduk ya? Ada informasinya dia ini baru atau gimana kontrak? Baru hari Kamis informasi dari pemilik kos. Hari Kamis jam 14.30 kalau salah. Sendirian yang kontrak di sini? Sendirian Gojek. Oh, informasi dari mana sih korbannya? Kurang paham. Tapi asli bukan orang sini ya? Bukan. Jenazah korban kini telah dievakuasi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara polisi terus mengumpulkan keterangan saksi guna memastikan ada tidaknya unsur tindak pidana dalam peristiwa ini. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, lantaran parkir sembarangan puluhan kendaraan roda 2 maupun roda 4 di sejumlah jalan raya di Kota Depok terjaring razia digelar Dinas Perhubungan Kota Depok, Jawa Barat. Kendaraan yang terjaring razia kena sanksi penggemukan roda hingga pengempesan ban kendaraan. Puluhan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 tidak berkutik saat terjaring patroli Dinas Perhubungan Kota Depok. Para pengendara ini kedapatan memarkirkan kendaraannya di atas trotoar dan bahu jalan yang seharusnya steril dari parkir liar.
Sebagai bentuk efek jera, tugas langsung melakukan penggembokan roda untuk kendaraan jenis mobil dan tindakan pengempesan ban bagi kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Komandan Regu Patroli di Sub Kota Depok, Igusti Made mengatakan, terdapat sekitar 20 kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang masih memanfaatkan bahu jalan dan trotoar untuk parkir. Penindakan dan peneguran dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pengendara agar tidak memarkirkan kendaraannya lagi di bahu jalan. Hari ini kita melakukan penindakan dan peneguran sebanyak 20 kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2. Jadi ada beberapa yang kita lakukan pengembokan KR4 yang parkir di atas trotoar maupun di bahu jalan. Lainnya kita melakukan pengembesan roda bagi roda 2 yang parkir di trotoar maupun di bahu jalan. Ya mereka kadang-kadang diarahkan sama tukang parkir. Gitu. Makanya kita setiap hari melakukan patroli rutin di sepanjang Jalan Margonda agar masyarakat ini tahu dan mengerti bahwa kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak boleh parkir di bahu jalan maupun di trotoar. Maraknya pelanggaran ini disinyalir karena adanya arahan dari juru parkir liar atau parkir tidak resmi. Selain memberikan sanksi, tugas juga turut memberikan edukasi kepada para pengendara agar tidak lagi merampas hak pejalan kaki dengan parkir di atas trotoar. Dishub Kota Depok akan terus melakukan patroli rutin di sejumlah titik rawan, terutama di sepanjang Jalan Raya Margonda, Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad melaporkan. 9 tahanan Palestina termasuk dengan seorang perempuan tiba di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di Deir Al-Balah, Gaza Tengah pada Selasa 3 Februari 2026 waktu setempat. Pembebasan ini dilakukan Israel seiring berlakunya fase kedua kesepakatan gencatan senjata. Rekaman video menunjukkan kendaraan yang membawa para tahanan melintasi kerumunan warga. Iring-iringan kendaraan tersebut dikawal oleh mobil Komite Internasional Palang Merah. Setelah tiba di rumah sakit, para tahanan menjalani pemeriksaan medis. Keluarga kemudian bergegas memeluk para tahanan dan menunjukkan foto untuk memastikan identitas anggota keluarga mereka. Salah satu tahanan yang dibebaskan, Ayat Afana, meluapkan kegembiraannya saat bertemu kembali dengan keluarganya. Ia menyebut tidak pernah memeluk ibunya selama 20 tahun terakhir. Tahanan lain, Nidal Al-Astal, menyatakan kesedihannya setelah dideportasi ke Gaza. Ia menyebut istri dan anak-anaknya saat ini berada di tepi barat atau West Bank. Sementara juru bicara ICRC di Gaza, Amani Al-Nau, menyatakan organisasinya memfasilitasi pemindahan 9 tahanan Palestina. Pemindahan dilakukan dari perintasan Karam Abu Salem menuju Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di Deir Al-Balah. Tim ICRC yang juga membantu para tahanan untuk kembali terhubung dengan keluarga mereka. Media Palestina merilis daftar 9 tahanan yang dibebaskan. Daftar tersebut mencakup nama, usia, serta lokasi penahanan masing-masing tahanan. Hingga saat berita ini diturunkan, pihak Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait pembebasan tersebut. Sebelumnya pada Januari, utusan khusus Timur Tengah, Steve Witkoff, mengumumkan dimulainya fase kedua rencana perdamaian Gaza. Fase ini mencakup peralihan dari gencatan senjata menuju perlucutan senjata, pembentukan administrasi teknokrat, serta rekonstruksi dan pembukaan kembali perlintasan Rafah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Pagi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.